sabar menantikan tuaian. Ada kisah mengenai seorang anak kecil yang menanam benih sayuran di halaman rumahnya. Setelah selesai ia menanam benih itu di tanah, ia bertanya kepada orang tuanya, kapan ia dapat menuainya? Orang tuanya tertawa dan berkata kepadanya bahwa ia harus menunggu beberapa minggu sampai sayuran itu dapat dituai. Keesokan harinya ia pergi ke tanah di tempat di mana ia menanam benih itu. Namun ia tidak melihat tumbuhan apapun timbul di situ. Dia heran dan berpikir, bukankah seharusnya sudah nampak tumbuhan dari benih yang ditanamnya kemarin? Ia mendatangi orang tuanya lagi dan bertanya, kenapa tidak kelihatan tumbuhan dari benih sayuran yang sudah ditanamnya? Orang tuanya berkata bahwa ia harus sabar menunggu. Kadang-kadang butuh 2-3 hari sampai tampak tumbuhan itu keluar dari tanah. Namun anak ini tidak sabar menunggu. Diam-diam ia mengorek sendiri sebagian tanah yang ditanamnya untuk melihat adakah benih yang ditaburnya itu di situ dan apakah sudah mulai tumbuh menjadi tanaman sayuran. Ketika orang tuanya melihat hal itu, orang tuanya menghentikan dia dan mengajari dia sekali lagi untuk sabar menunggu. Pasti benih sayuran itu akan tumbuh. Setelah lewat beberapa hari, memanglah sayurannya tumbuh. Dan setelah beberapa minggu, benarlah sayurannya itu dapat dituai. Anak ini sangat sukacita. Namun di bagian tanah yang sempat dia korek, ternyata sama sekali tidak ada sayuran yang tumbuh. Sebab ketidaksabarannya waktu itu membuat benih yang ditanamnya rusak. Sebenarnya anak ini dapat memperoleh tuaian yang lebih banyak jika saja ia tetap tenang, percaya pada apa yang dikatakan orang tuanya, dan ia sabar menunggu. Secara rohani, kita juga perlu sabar menunggu tuaian dari taburan kita selama ini. Firman Tuhan dalam Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dan Galatia 6 ayat 7-9 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Marilah kita mempercayai firman ini sepenuhnya. Mata kita mungkin tidak melihat ada suatu perubahan yang terjadi setelah kita menabur yang baik. Namun, janganlah kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata badani ini saja, melainkan berdasarkan apa yang kita ketahui dari firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan telah berkata bahwa apa yang kita tabur pasti kita tuai. Maka walau mata badani kita belum melihat ada tuaian yang datang, di mana keadaan masih sama saja, kita tetap percaya bahwa di balik layar Tuhan pasti sudah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan pada waktunya kita akan menerima tuaian kita. Marilah kita memilih untuk tetap hidup dengan iman dan tetap sabar menunggu sampai tuaian itu tiba. Dalam Lukas 15 ayat 11-32 dituliskan mengenai kisah anak yang hilang. Anak yang hilang ini tidak sabar mendapatkan warisannya. Ia mau segera menuai, padahal ia belum cukup menabur. Waktunya belum tiba baginya untuk mendapatkan warisannya tersebut. Namun dia memaksakan kehendaknya. Ia menginginkan warisannya saat itu juga, dan ia tidak bersedia menunggu.
Tetapi ternyata setelah dia mendapatkan keinginannya, dia justru menuai semua konsekuensi yang tidak baik. Yang pertama, dia meninggalkan rumahnya yang aman dan menemukan dirinya di dalam kekurangan, di mana ia harus mengisi perutnya dengan ampas yang seharusnya adalah makanan babi. Yang kedua, dia merasa dirinya tidak layak. Yang ketiga, dia sebenarnya membawa kesedihan kepada ayahnya. Memang pada akhirnya kisah anak yang hilang ini memiliki akhir yang baik, di mana ia bertobat dan pulang kembali ke rumah bapaknya. Dan memanglah bapaknya tetap mengasihi dia. Bapaknya memeluk ia dan menciumnya dan bersuka cita karena kepulangannya tersebut. Namun dari kisah ini kita dapat belajar bahwa sebenarnya anak bungsu ini tidak perlu mengalami semua konsekuensi yang tidak baik jika ia sabar menunggu. Ketidaksabaran kerap kali membawa kita hanya kepada kepedihan hidup, seperti yang dialami oleh anak bungsu atau anak yang hilang ini. Ketika kita menunjukkan bahwa kita tidak mau mentoleransi penundaan, kita sebenarnya sedang berkata kepada Tuhan, aku tidak percaya pada waktumu Tuhan, waktuku lebih baik. Sikap seperti ini sangatlah tidak baik, karena menunjukkan kesombongan yang melawan Tuhan. Janganlah biarkan ketidaksabaran menguasai kita, sehingga kita harus mengalami seperti anak yang hilang, di mana kita meninggalkan rumah kita yang aman, yakni persekutuan kita yang aman dengan Tuhan, dan akhirnya menemukan diri kita dalam kekurangan, yang juga berarti kita mengalami banyak kehilangan. Lebih daripada itu, janganlah sampai kita merasa tidak layak lagi, yakni kita tidak dapat lagi mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan, karena ketidaksabaran kita mengeluarkan kita dari kehendaknya yang sempurna. Janganlah pula kita membawa kesedihan kepada keluarga kita, karena kerap kali ketidaksabaran kita melukai orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Marilah kita selalu menetapkan hati bahwa sesungguhnya lebih baik menunggu dengan sabar. Galatia 6 ayat 9 tadi berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tentunya ayat ini dituliskan karena Tuhan tahu akan ada saatnya di mana kita dapat merasa lelah berbuat baik, lelah menabur yang baik, dan ingin segera menuai, mendapatkan hak kita. Namun kita harus mengingat bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Janganlah bimbangkan kasih Tuhan bagi kita, sehingga dengan demikian kita tetap sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita tetap sabar menunggu waktu untuk menuai. Seorang bapa yang baik, yang mengasihi anaknya, tidak akan memberi sebuah mobil baru kepada anaknya tersebut jika ia masih berumur 5 tahun. Mobil itu bukan menjadi berkat baginya, melainkan menjadi beban yang tidak mungkin dapat ia tanggung, sebab ia masih sangat muda. Namun jika anaknya itu sudah berumur 18 tahun ke atas, maka ketika bapaknya memberikan ia mobil baru, barulah mobil itu benar-benar dapat menjadi berkat baginya, sebab usianya telah cukup untuk menggunakan mobil itu. Anak itu telah siap untuk menerima mobil tersebut, baik tubuhnya maupun mentalnya sudah cukup dewasa untuk menggunakan mobil itu bagi kebaikannya. Sebenarnya kasih bapaknya kepada anak tersebut sama saja, baik pada saat umurnya masih 5 tahun maupun ketika ia sudah berumur 18 tahun. Bapak tersebut hanya perlu menunggu saat yang tepat
untuk memberikan berkat besar tersebut kepada anaknya. Ketika saatnya sudah tepat, barulah kemudian ia memberikannya. Sebab sebenarnya ia mau pemberian mobil itu bukan untuk menjadi beban yang tidak dapat ditanggung anaknya, melainkan untuk menjadi berkat bagi anak yang dikasihinya itu. Demikianlah gambarannya dengan Bapa kita di sorga. Bapa di sorga mengasihi kita, dan hanya Bapa di sorga yang mengetahui kapan waktu yang tepat bagi kita untuk menerima semua tuaian kita, sehingga tuaian itu benar-benar menjadi berkat bagi kita dan bukan menjadi beban yang tidak sanggup kita menanggungnya. Dan bagian kita adalah, janganlah kita jemu-jemu menabur yang baik. Ketika kita sudah menabur kebaikan bagi banyak orang, dan justru orang-orang tersebut membalasnya dengan kejahatan, tetaplah tabur kebaikan sepanjang hidup kita. Tuaian kita datang dari Tuhan, bukan dari orang yang menerima kebaikan kita. Ketika kita sudah menabur hidup benar, bekerja dengan tekun, namun kita belum melihat ada peningkatan, tetaplah hidup benar dan bekerja dengan tekun. Tuaian akan datang pada waktunya Tuhan. Demikian hendaknya sikap hati kita untuk semua aspek kehidupan kita, yakni tetaplah menabur yang baik. Ketika kita melihat bahwa orang-orang di sekeliling kita kelihatannya sudah menuai atau sudah diberkati melebihi kita, jangan menjadi iri kepada mereka. Juga jangan menjadi tidak sabar sehingga mengambil jalan pintas, yakni berkompromi dengan dosa demi mendapatkan tuaian yang kita inginkan. Bila kita memang sudah menabur, maka tuaian kita tidak mungkin hilang dan tidak mungkin diambil oleh orang lain. Percayalah kepada waktunya Tuhan. Kerap kali tuaian yang datang lebih lama, karena itu merupakan tuaian yang lebih besar dan lebih bertahan lama. Seperti halnya tanaman sayuran lebih cepat dipanen dibandingkan dengan buah jeruk. Memang untuk memanen sayur hanya membutuhkan waktu mingguan saja, namun sayur biasanya hanya dapat dipanen sekali saja. Sedangkan buah jeruk, walaupun menunggu bertahun-tahun baru bisa dipanen, tetapi ia dapat dipanen berulang kali sampai puluhan tahun ke depannya. Petani jeruk tidak akan menjadi jemu, lelah, atau bingung jika dalam 1 bulan atau 3 bulan pohon jeruknya belum dapat dipanen. Mereka mengerti bahwa mereka harus tekun merawat pohon itu dan tetap setia menunggu waktunya ia berbuah, lalu kemudian dapat terus-menerus dipanen. Marilah kita juga sabar menunggu tuaian kita. Jangan seperti kisah anak kecil tadi yang tidak sabar melihat benih yang ditanamnya tumbuh sehingga ia merusak sendiri tanamannya itu. Juga janganlah kita memaksakan kehendak kita seperti kisah anak yang hilang tadi, sehingga mengalami banyak konsekuensi yang tidak baik. Marilah kita seperti Daud. Walau ia sudah diurapi menjadi raja, ia tidak langsung berkuasa menjadi raja. Ia mengalami banyak bentukan, tetapi di dalam semuanya itu ia tetap menabur yang baik. Ketika ia dikejar-kejar Saul yang mau membunuhnya, Daud tetap menabur yang baik. Ia mengubahkan kehidupan banyak pengikutnya yang tadinya adalah orang-orang yang dikejar penagih hutang menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Dan ketika ia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, ia tidak pernah melakukannya. Ia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud tetap menabur yang baik. Daud bukannya menjadi tidak sabar dan segera membunuh Saul, sebab sebenarnya Saul adalah penghalang utama baginya untuk menjadi raja.
Tetapi Daud percaya penuh kepada Tuhan. Daud sabar menunggu waktunya Tuhan. Daud tidak memakai jalannya sendiri. Ia hidup menurut jalan Tuhan. Bahkan setelah akhirnya ia menjadi raja, Daud juga terus menabur kebaikan. Ia bukannya menghilangkan keturunan Saul yang telah berbuat jahat kepadanya. Justru ia berbuat baik kepada keturunan Saul. Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset yang adalah cucu Saul. Daud mengembalikan semua ladang Saul kepadanya dan membuat ia makan sehidangan dengannya. Tentunya tidaklah mudah melihat setiap hari bahkan makan bersama dengan keturunan dari orang yang hendak membunuh kita. Namun itulah yang dilakukan Daud. Inilah orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik, tidak henti-hentinya menabur. Maka tuaian juga terus datang kepada Daud. Kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus sendiri lahir dari keturunan Daud. Dan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22b dituliskan tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Biarlah ini juga jadi kepada kita. Sebenarnya tuaian berupa berkat-berkat, apakah itu kekayaan, ketenaran, kekuasaan, semua itu tidak ada artinya bila kita tidak berkenan di hati Tuhan. Bagi kita tuaian terbaik adalah bila kita berkenan di hati Tuhan. Ingatlah bahwa Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi marilah kita tidak jemu-jemu menabur yang baik. Jangan lelah mengasihi, jangan lelah berbuat yang benar, jangan lelah menginjil, jangan lelah memberi, jangan lelah melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Pada waktunya kita pasti menuai. Di tengah semua proses itu, biarlah kita tetap menantikan Tuhan, agar kita sungguh-sungguh tidak pernah menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadilah kiranya ini kepada kita. Kita tetap menantikan Tuhan. Kita tetap menabur. Kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Dan kita sabar menunggu. Maka kita pasti menuai. Karena kita tidak